Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini modul lanjutan pembahasan tugas besar beton 1, Miss akan membahas mengenai transfer pembebanan. Memang sebelumnya Miss memberikan video terkait tutorial menghitung dimensi balok lantai maupun atap, serta sedikit di pertemuan 4 kemarin adalah transfer pembebanan pada balok. Nah, banyak yang bertanya bagaimana cara mengambil bagian transfer pembebanan ini. Memang sebelumnya Miss bilang diplotkan hampir sama, namun memang harus disesuaikan dengan jarak masing-masing. Baik, Miss akan memberikan contoh untuk transfer pembebanan yang pertama di perhitungan pada balok induk akibat beban plat atap. Nah, jadi di sini rekan-rekan sudah memiliki nilai-nilai dari L1 sampai dengan L10. Dimisalkan L1 ini nilainya itu adalah 3043 atau misalkan 2 meter. Sedangkan di L10 ini itu 1 meter. Gitu. Nah, cara penggambarannya ya, itu adalah kita lihat. Untuk di balok induk dari jarak L1, kita jangan L10 ya, sorry, L8. L1 dengan L8 karena yang induk itu di bagian ini aja. Gitu ya. Ini bagian induk. Ya. Nah, L1 dengan L8. L1 misalkan ini 2, kemudian L8 ini 1. Nah, kita lihat mana yang paling kecil, L1 atau L8. Misalkan L8, tadi kan karena L8 1. Nah, berarti kalau L8, jaraknya itu 1. Nah, 1 itu dibuat dibagi 2. Ya, di sininya dibagi 2. Jadi 0,5, 0,5. Kemudian tarik ke atas itu sebesar 0,5 juga. Ya, begitu juga dengan yang sisi kiri. Nah, baru disinilah akan terbentuk sisanya trapesium. Pasti misal Miss coba Miss coba di paint ya. Jadi dilihat mana jarak yang terkecil. Nah, dari yang terkecil itu rekan-rekan semua dibagi 2. Nah, baru dibagi 2 ke atasnya itu hasil dari L8 dibagi 2. Nah, baru sisi kirinya juga sama, baru nanti untuk di bagian bawah sama atas, nah, itu menyesuaikan dari sisanya, berarti kan itu trapesium. Seperti itu. Coba contohkan gambar. Misal, nah kalau yang di sini, di contoh yang Miss berikan, itu berarti L1-nya ini lebih kecil dibanding dengan L8. Makanya dia di bawah, di bagian sini terbentuk segitiga. Ya, dan sama kan bagian ini segitiga. Dan sisi kanan, sisi kiri itu terbentuk trapesium. Nah, misal dibuat lagi. Ini perumpamaan aja ya. Miss cuman coba oke. Nah, misal di sini adalah di sini L1-nya
sama dengan 3. Kemudian di sininya L8-nya dengan 2. Nah, jadi di sini bisa rekan-rekan ambil ini nilai L8 sama dengan 2 ini, berarti kan dari sini itu 2. Nah, kemudian rekan-rekan ambil garis tengahnya. Berarti kan dibagi 2, 1 cm dan 1 cm. Ini berarti kalau ini 1. Nah, berarti untuk ke atasnya itu juga sebesar 1 cm. Nah, baru ambil garis dibuat segitiga seperti ini. Begitu juga yang di sebelah sisi kirinya, ya, dibagi 2, ininya 1, 1, kemudian ke atasnya itu 1. Nah, berarti di sini ada sisa kan? Nah, disinilah sisanya itu berarti kan membentuk si trapesium tadi. Nah, inilah yang trapesium. Nah, inilah yang trapesium. Sedangkan yang ini bagian segitiga. Nah, dilihat lagi, misal di bawahnya ini lebih, katakanlah di sini lebih besar ya tadi ya. Misalkan di sininya lebih kecil ya. Misalkan L1-nya ini L1-nya sama dengan 2, kemudian di sininya ini L8-nya itu sama dengan 4 misal. Ya berarti sama di bagian bawah sini rekan-rekan buat ambil tengah-tengahnya, misalkan di sini kan berarti 1, kemudian tarik 1 cm di sini, garis lurus kemudian hubungkan. Begitu juga yang dengan yang di atasnya. Nah, berarti di trapesiumnya mana? Berarti trapesiumnya tuh yang L8, ini trapesium. Oke. Ini just ini aja ya, just contoh gitu ya. Dan mohon maaf, Miss agak acak-acakan memberikan contoh, tapi untuk penggambarannya seperti itu. Nah, jadi untuk penggambarannya itu memang di bagian sisi yang garis tebal ini itu sebagai induk. Kemudian di bagian sini juga sebagai induk, sebagian sini juga sebagai induk. Nah, di bagian bawah pun juga induk. Tapi karena antara yang satu dengan yang sama, jadi di bagian ini saja yang dibuat nantinya dihitung gitu ya untuk penamaan. Nah, untuk penamaannya karena di sini ada bentang AB sama dengan DE. Nah, kita harus samakan gitu ya, harus samakan penamaan. Misal di sini bentang A, kemudian di sininya bentang B, C, D, misalkan ya. Nah, berarti bentang A, bagian A itu sama dengan bentang yang di D. Ya. Nah, untuk transfer pembebanan lagi. Nah, yang tadi berarti kita sudah bisa menggambar pola dari si transfer pembebanan. Kalau memang rekan-rekan bingung, itu bisa ditarik busur 45 derajat juga bisa. Gitu ya. Jadi setiap penggambaran ditarik busur 45 derajat. Tapi lebih enaknya memang dibuat sesuai jarak tadi, misalkan L1 dengan L8, mana yang lebih kecil, baru
yang lebih kecil itulah yang digambarkan awal. Ya, pertama dibagi 2 dulu, ke atasnya setengah dari L tadi, kemudian bagian atas juga duplikat dari yang bawah, nah baru kanan kiri berarti dia trapesium. Itu kalau L1-nya lebih kecil. Tapi kalau L8-nya lebih kecil, berarti kan L8 ini membentuk segitiga, L1-nya membentuk trapesium. Nah, makanya dilihat lagi dari jarak-jarak yang rekan-rekan punya. Karena setiap mahasiswa berbeda. Nah, kemudian untuk penamaannya, misal karena Miss membuat beberapa part itu sama, gitu ya. Dilihat lagi, misalkan di bagian bawah, ini kan pasti ada yang antara L1 dengan L3 itu sama, L2 dengan L5 sama, L4 dengan L6 sama. Dilihat lagi, L1 dengan misal untuk penamaan di sini, ya, di sini kan ada bentang A, B, dan DE. Nah, Miss memberikan nama di sini A, di sini B, ya, di sini C, di sini D, di sini E. Nah, berarti kan bentang antara AB dengan DE ini karena L1, L4-nya jaraknya sama, berarti itu bisa dicari dengan cara yang sama. Nah, A ini di sini adalah si ukuran segitiga yang paling kecil tadi. Ya, ini mohon maaf ini Miss salah penamaan. Ini maksudnya L juga, ya. L di sini, gitu ya. L di sini sama dengan di samping ini sama nilai yang ada di L1, gitu ya. Jadi misal di sininya segitiga, nah kan di sini segitiga. Kemudian di sini L1, ambil nilainya yang kecil berarti ya. Nah, berarti di sini juga L1 bukan L8 ya. Nah, jadi L1 ini kemudian tadi kan ada pembagian ya, di sininya kan ada setengah A, bisa lagi setengah A. A itu maksudnya setengah dari L1 ya, ini juga sama. Ya, berarti misalkan di sininya 2, berarti kan setengahnya 1 dan 1. Gitu. Nah, baru setelah itu disesuaikan, misalkan kalau kita menghitung di sininya atap, berarti untuk Q-nya itu bagian QL maupun QD-nya bagian yang atap. Jangan sampai terbalik. Kalau kita yang lantai, berarti beban mati badan hidupnya yang lantai gitu. Karena beban hidupnya antara atap dan lantai itu berbeda. Ya. Nah, kemudian baru bisa rekan-rekan hitung untuk Q ekuivalennya. Gitu ya. Jadi misalkan nanti sebelumnya kan kita sudah mencari nilai rumus dari Q ekuivalen. Nah, berarti kan tinggal menghitung saja. Nah, A-nya ini berarti A itu ukuran yang L1 ya. Intinya di bawah sini L1, di sini pun juga L1. Berarti setengah dari L1, setengah dari L1 gitu. Ya. Jadi di sininya nanti A-nya tuh L1 bukan L8. Mungkin video sebelumnya Miss memberikan agak terselip, mohon maaf, bahwa yang di sininya itu L yang paling kecil gitu ya. Nah, untuk selanjutnya disesuaikan juga untuk yang trapesium pun juga sama ya. Trapesium pun mengikuti ukuran yang di bawahnya ya. Bagian di bawahnya, bagian yang terpanjang ini ya. Nah, kemudian yang ke atasnya berarti dari si L
di bawahnya juga. Nah, kemudian setelah rekan-rekan menghitung sampai ke bagian transfer pembebanan lantai, anak maupun induk, baru kita akan melanjutkan untuk perhitungan reaksi peletakan. Nah, tadi untuk yang induk ya, bahas lagi untuk yang anak. Yang anak juga sama saja. Gambar yang tadi rekan-rekan sudah pertama kan di bagian induk kan di sini saja. Nah, untuk yang anak juga perlakuannya sama. Gitu ya. Berarti yang pertama-tama dilihat lagi antara L1 dengan L7, kemudian berarti untuk bagian anak itu hanya di bagian sini saja. Gitu. Sebenarnya sih sudah dari sini sudah bisa kebentuk gitu ya. Berarti kan ini bagian anak, anak. Kurang lebih penggambarnya tuh sama seperti ini gitu ya. Karena kan Miss memberikan soal sama seperti tahun-tahun yang lalu, cuman menambahkan satu bentang lagi gitu ya. Tapi di sini lagi-lagi disesuaikan dengan jarak rekan-rekan semuanya gitu ya. Mengapa di sini berbeda-beda gitu ya. Berarti kan di sini misalkan A, B, C, D, E ya. Misal berarti di sininya L1 yang lebih kecil ya, L1 lebih kecil. Kemudian di sininya L1 juga. Mungkin di sini kenapa dia bentuk segitiga mungkin lebih tidak terbentuk trapesium, melainkan segitiga bisa. Misalkan sama L1 dengan L7 nilainya gitu ya. Berarti kan L1 dan L7 sama, makanya ini segitiga. Kemudian kita lari lagi L2 dengan L7, mana yang lebih kecil? Nah, itulah digambarkan seperti itu. Berarti kan L7 yang lebih kecil, berarti L2-nya trapesium. Nah, selanjutnya seperti itu, ya. Jadi lihat mana bentang yang terkecil, kemudian dibagi dua. Untuk segitiga tingginya itu dari bagi dua dari L yang terkecil itu, kemudian yang atas tinggal duplikat, yang sampingnya tinggal disesuaikan saja. Berarti bentuknya trapesium. Seperti itu penggambarannya. Nah, ini untuk yang perhitungan transfer beban yang ekivalen. Oke, selanjutnya untuk yang perhitungan transfer pembebanan ya. Nah, di sini rekan-rekan diminta untuk menghitung reaksi perletakan gitu ya. Kita ambil contoh di sini untuk balok anak. Jadi kita menghitung itu hanya menghitung yang transfer pembebanan lebih kepada balok anak gitu ya. Karena balok anak itu kan di bagian tadi yang bisa rekan-rekan lihat tadi, bagian baloknya reaksi peletakannya tuh ini gitu ya. Jadi kenapa induk enggak? Karena kan induk itu menahan beban-beban yang ada di bagian balok anak ini. Nah, ya. Inilah yang beban-beban inilah yang nanti akan ditahan oleh si balok induk ini gitu. Jadi perlunya kita ketahui itu nilai momen, nilai lintang maupun nilai arah perletakannya seperti apa. Nah, misal kita ambil contoh di sini karena bisa beberapa ambil contoh di bagian A, B, C, D, E. Nah, penamaannya pun seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting konsisten penamaannya gitu ya. Kalau memang mau menyesuaikan seperti ini bisa gitu. Yang penting penggambarannya ini mana dia segitiga itu disesuaikan dengan jarak rekan-rekan. Mohon maaf kalau memang sebelumnya Miss bilang kalian untuk menjiplak ini ya kalau sama silahkan. Ya kalau sama ya akan seperti ini penggambaran. Tapi kalau tidak berarti kan dia bisa jadi di awal ini trapesium, kemudian segitiga, trapesium, kemudian. Hanya dua choice itu saja. Nah, misal kita ambil bagian yang ditandai merah ini. Nah, kalau dilihat, ya, kalau dilihat dengan sesama, dia akan membentuk garis seperti ini, ya. Kalau kita ambil,
Ya, berarti di sini A, kemudian di sini B, kemudian C, kemudian ini D, dan ini yang E. Nah, inilah yang nanti akan kita cari reaksi perletakannya. Nah, kita anggap saja, misalkan di sini tuh, nah seperti ini ya. Nah, kurang lebih lah ya, seperti ini. Nah, misalkan kita choice di sini ada sigma ya. Sorry, ini nggak bisa. Ya, berarti misalkan contohnya A dengan C ya. A dengan C. Ya, bagian A dengan C ya, kita lari ke bagian sini. Nah, berarti di sini kan ada RAV dan RCV ya, berarti hitung dengan reaksi perletakan seperti di statika pada umumnya. Nah, sebenarnya untuk semua mahasiswa, karena diberikan satu soal yang sama, di sini pun juga untuk perhitungannya pun sebenarnya sama saja, hanya menyesuaikan si jarak rekan-rekan masing-masing gitu. Jadi di sini memang Miss memberikan langsung rumus perletakan balok, misal tadi yang AC, AE dan EC ya, AC berarti ya. Misalkan kalau di sigma yang di bagian A, RAV, berarti kan kita mau mencari nilai si RC-nya. Nah, nilai si RC-nya berarti kan ada hubungan dari L1 dengan L2 gitu ya. Di sini antara A, E, dan EC itu kan ada nilai jaraknya L1, kemudian L2. Nah, inilah nanti yang dipakai untuk perletakan. Nah, misal untuk nilai BE dengan ED, berarti kan untuk jaraknya itu adalah L7 dengan L8. Sebenarnya rekan-rekan sudah bisa menghitung langsung memakai rumus seperti ini. Itu sudah bisa langsung, karena memudahkan rekan-rekan untuk menghitung perletakan. Gitu. Jadi hanya disesuaikan dengan jaraknya. Lagi-lagi ya. Nah, intinya nilainya harus checking. Gitu ya. Dilihat lagi key totalnya antara si BE tadi, kan kita sudah mencari key ekivalen tadi kan, key ekivalen BE dengan key ekivalen si ED berapa. Nah, itu harus dilihat dan harus checking sama dengan 0. Begitu juga untuk balok anak di plat atap. Plat lantai. Nah, seperti itu juga ya. Perhitungannya sama. Gitu ya. Yang penting nilai key totalnya ini sudah dapat dari key ekivalen tadi, baru menghitung reaksi perletakan balok. Nah, dikarenakan setelah, ini lanjut lagi sedikit, setelah balok anak, baru rekan-rekan mencari yang balok anak pada lantai. Sebenarnya hampir sama sebenarnya ya. Hampir sama-sama semua. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah dari transfer pembebanan ini, diharuskan memang kita menghitung momen maupun lintang menggunakan stab. Nah, dari perhitungan itu, baru kita akan melanjutkan ke penulangan. Gitu ya. Tulangan lentur. Ya, kurang lebih tulangan lentur sampai
penulangan geser pada balok atap maupun balok lantai. Karena sebagian rekan-rekan belum memahami juga, ya hampir seluruh juga masih awam mengenai SAP. Miss juga ada plan lain gitu, yang dimana plan lain itu adalah saat nantinya tatap muka offline sudah bisa kembali normal, kita akan mengejar ketertinggalan yang dari SAP hingga ke penulangan. Karena kalau tidak ada perhitungan SAP, kita untuk menghitung bagian tulangan lentur itu akan sedikit susah seperti itu. Nah, oleh karenanya untuk yang sekarang kita sampaikan pada transfer pembebanan, ya, transfer pembebanan pada balok induk, anak lantai, terus transfer pembebanan balok induk, anak atap. Sampai di situ dulu untuk yang sampai dengan pertemuan kita yang terakhir. Karena untuk yang SAP sendiri, kalau dibuatkan pun akan memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Karena di sini memang rekan-rekan juga harus tahu pemahaman menggunakan SAP seperti apa, menginstal, dan memang lebih baik mengerjakan apabila tidak ada installnya, berarti kan harus mengerjakan di kampus. Sedangkan kondisi sekarang tidak bisa. Nah, oleh karena itu saya diberikan mandat bahwa nantinya akan ada keringanan untuk tugas besar ini. Namun, saat sudah offline kembali, saya meminta progres rekan-rekan sampai transfer pembebanan. Makanya, sampai dengan akhir, Miss pengen semuanya selesai sampai transfer pembebanan. Seperti itu, ya. Sampai transfer pembebanan itu harus sudah selesai. Untuk di semester minimal sampai pertemuan 15 atau sampai UAS ya, untuk transfer pembebanan. Gitu. Nah, nantinya setelah rekan-rekan menghitung semua transfer pembebanan antara induk maupun anak, rekan-rekan diminta untuk menggambarkan bagian-bagian transfer pembebanan itu. Gitu ya, nanti berarti kan di sini kan karena di sininya ada 3 ya. Ya, di sininya ada 3 bentang. Jadi rekan-rekan diminta untuk menggambarkan 3 bentang itu, kemudian dibuat atau dimasukkan si nilai-nilai dari reaksi peletakan itu, Q-nya berapa, kemudian RAV, RBV, RCV-nya berapa gitu ya. Jadi ketahuan ini perumpamannya aja ya. Nah, berarti di sini ada beban. Di sini ada beban, kemudian di sini lagi ada P lagi, di sini ada ya, di sini juga ada lagi. Di sini juga ada lagi. Nah, kemudian di sini ada nilai Q-nya, berarti kan di sini kan ada nilai si Q-nya. Ya, di sini ada nilai Q-nya. Nilai Q. Misalkan Q1 gitu ya. Kemudian di sini ada nilai P1 ya. Misalkan tadi P1 dari bentang AE berapa, kemudian di sini ada P2-nya berapa, dan seterusnya. Ya, nanti Miss akan berikan contoh penggambarannya untuk beban-beban yang sudah rekan-rekan hitung di
bagian transfer bebanan tadi ya. Jadi rekan-rekan masukkan dari nilai balok induk, kemudian dari nilai perletakan dari balok anak. Oke, mungkin Miss memberikan tutorial sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya sampai ke UAS, Miss akan terus menginfokan untuk rekan-rekan asistensi minimal sampai selesai transfer pembebanan, gitu ya. Jadi tolong walaupun flow-nya kita agak santai, tapi Miss harap rekan-rekan sudah bisa menyelesaikan transfer pembebanan, gitu ya. Dan akan Miss cek, gitu ya. Jadi untuk misalkan Miss targetkan pertemuan 15 itu rekan-rekan sudah bisa ACC di transfer pembebanan semua, gitu ya. Miss usahakan rekan-rekan harus sudah ACC semua transfer pembebanan. Jadi tinggal kita lanjutkan dari sub sampai ke penulangan. Memang masih perjalanannya masih panjang, gitu ya. Karena kalau secara online untuk memberikan informasi mengenai sub itu akan Miss rasa akan sangat-sangat sulit gitu ya. Apalagi rekan-rekan harus menginstal dulu SAP gitu ya. Kemudian effort untuk tutorial SAP ini memang kalau secara virtual akan susah sih menurut saya gitu. Jadi benar-benar harus tune in di tatap muka, karena langsung setelah dapat baru kita bisa menghitung tulangan lektur. Tapi kalau rekan-rekan ada yang berminat untuk melanjutkan ke SAP, itu sangat diperbolehkan gitu ya. Karena di SAP ini kita hanya menghitung berapa sih momen dari masing-masing key atau dari reaksi perletakan yang sudah kita cari gitu ya. Dari itu kan setelah digambarkan itu yang nantinya kita masukkan ke SAP, dan itu yang akan kita buat momen maupun bintangnya. Nah, dari situ baru kita ambil nilai-nilainya untuk perhitungan ke tulangan lentur sampai tulangan geser. Untuk pertemuan 14, 15, dan ditargetkan 15, kalau bisa transfer sudah clear atau mendekati UAS lah ya, nggak apa-apa. Atau pas UAS, oke, nggak apa-apa. Tapi untuk pertemuan 14, Miss akan mencoba memberikan modul yang tulangan lentur ya, dengan tulangan geser. Oke. Seperti itu. Miss akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.